Halo, selamat datang di channel Mulai Dari Nol. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal nambahin fitur untuk security atau keamanan di sistem pengelolaan karyawan online kita ya. Jadi untuk keamanan yang akan kita tambahin adalah dari serangan hacking yang namanya CSRF. Jadi di C itu ada fitur untuk ngamanin dari CSRF itu. Jadi nanti tinggal kita aktifin dari CSRF itu. Tapi karena di sistem kita itu banyak pakai yang namanya Ajax ya, contoh ya. Ini kita belum penerapan untuk CSRF ya. Jadi di sini kita kan ada fitur untuk cari data nih. Ini kan server side ya. Jadi kalau misalkan kita buka codingan di config nih, CSRF-nya kita bikin true, ini langsung error nih nyarinya nih. Nah, kenapa dia error? Karena di setiap kita search ini jalanin eksekusi ngepost data ke server ya. Nah, itu di CSRF-nya karena di form data table ini nggak ada token CSRF-nya, makanya ini di reject request-nya sama server karena dianggapnya tokennya nggak valid gitu kan. CSRF itu kan jadi di form-nya dia nyertain form gitu. Jadi contoh di login ya, login ini jadi nggak bisa nih. Nah, jadi sebenarnya tadi di data table tadi si server ngerespon dengan ini, makanya tadi data tablenya jadi error. Karena ini kita belum nyertain yang namanya token untuk CSRF. Jadi kalau misalkan di login itu kita tambahin di sini ya, bisa kita buat input hidden gitu. Input type sama dengan hidden, ini untuk nampung ya. Name-nya, jadi name-nya dari this security. Jadi di C itu untuk kita generate CSRF itu pakainya ini ya teman-teman ya. Di security get CSRF name. Jadi gini, ini akan generate name-nya. Name itu dari mana kita ngesetnya. Jadi di config ini nanti untuk name-nya akan keset jadi CSRF token. Nah, kemudian untuk value-nya, jadi value-nya kita isi dengan ini, kita CSRF-nya bawaan kode igniter ya. Nah, nanti kita akan coba bikin CSRF-nya, kita bikin sendiri nih. Karena nggak semua form akan kita kasih untuk ngamanin CSRF-nya. Jadi untuk form khusus atau form tertentu aja, kayak misalkan form input, edit, atau delete yang akan kita kasih untuk CSRF-nya. Kayak gitu. Oke, jadi kita lanjut. Value-nya berarti ini kita isi dengan this security kemudian get CSRF s. Coba kita simpan ya. Ini nggak bisa, kita enter. Guys, ada error line 42. Apa katanya? Get CSRF name. Get CSRF token name nih harusnya. Token name. Oke. Nah, ini sekarang jadi udah bisa nih login harusnya. Nah, kenapa bisa? Jadi kalau kita lihat ini, kita inspect. Nah, nih. Jadi input name-nya itu tadi sesuai yang ada di config CSRF token dengan value yang, nah ini hash inilah ya. Nah, ini setiap sekali pakai itu langsung expired nih tokennya. Kalau kita refresh sih tokennya nggak berubah ya. Tapi setelah kita pakai, ini kan 289 ya.
Kita login lagi. Nah, ini berubah pasti regenerate. Nah, nanti kita akan coba bikin manual nih, bikin sendiri untuk generate token ini. Karena kita akan nggak jalanin di semua form ya. Oke, jadi ini kita nggak aktifin. Lalu kalau teman-teman punya cara yang lebih efektif, boleh nanti kasih masukannya di komen. Jadi ini sih cara akal-akalan gue aja ya. Karena di form kita pakai Ajax. Oke, jadi di sini sekarang kan kalau ini kita nggak pakai pun kan tetap bisa login ya. Nah, sekarang kita akan bikin nih untuk handle si CSRF itu. Kita bikin bukan tag PHP di sini. Kita akan buat token di sini. Pertama kita untuk name-nya lah ya. Misalkan token name atau gini deh, kita buat input name sama dengan token aja gitu ya. Untuk name-nya kita tembak aja, baru value-nya ini yang kita set dengan CSRF yang kita bikin sendiri. Jadi pertama kita cek dulu, kita mainnya pakai session ya. If not this session, misalkan kita belum punya session yang namanya CSRF token gitu misalkan, kita buat nih sessionnya di session CSRF token sama dengan kita pakai hash ya, hash algonya kita pakai 1 aja juga bisa. Ini kita pakai time aja biar random, dia berubah terus. Jadi gini, kita untuk generate tokennya, nah kemudian kita buat flash data untuk yang kita kirimin. Kalau flash data itu kan sekali pakai itu akan hilang ya, udah nggak aktif lagi sessionnya. Atau ini juga bisa nih nanti, jadi setelah kita eksekusi ke halaman loginnya, ini otomatis si apa namanya session ini kita hilangin gitu. Oke, jadi di sini value-nya kita isi dengan this session CSRF token. Coba kita simpan ya, error nggak ya? Oke, tapi value-nya belum keisi nih. Kalau belum ada di session CSRF, aduh salah tipe nih, CSRF token. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, dapat ya kita. Coba ini kita bikin hidden aja, type sama dengan hidden yang nggak nampil. Kita inspect ya, harusnya ada nih. Nah, kita refresh. Nah, ini nggak berubah kan. Nah, ini jadi ini yang akan kita cek nanti tokennya di actionnya ya. Ini kan actionnya ngarah ke form ini sendiri ya, ke sini. Jadi ini kita cek nih tokennya nanti valid atau enggak. Oke, gitu. Jadi di sini kita akan melakukan ceknya. Jadi sebelum ke out ini, jadi kita akan cek nih, if this ini ya, ini kan gini,
ini kan dia ngepost yang namanya token. Nanti kita cocokkan dengan si session CSRF token ini. If this input post dari yang namanya token tidak sama dengan, kalau nggak sama ini nanti akan kita respon dengan kayak yang CSRF tadi responnya ya, kita samain forbidden gitu ya, 403 dengan this session apa tadi namanya, CSRF token, jangan salah ketik lagi. Kalau nggak sama dengan itu, kita akan kirim this, kita kasih headernya forbidden ya, this output. Di CI kan ada yang namanya output untuk set status header. Status headernya kita buat jadi 403. Kemudian kita kasih pesan errornya itu, ada helper namanya show error. Show errornya pesannya the action bla 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 gitu ya. Masalah pesannya apa gitu, gue kurang tahu persis. Oke, kayak gini. Kemudian kita return false gitu ya, biar nggak jalan ke script berikutnya. Ini kita kasih else. Kalau dia oke, baru dia istilahkan, kalau tidak sama dengan dia ke sini, kalau sama dia ke out gitu ya. Coba ya. Hasil nggak? Nah, berhasil. Coba kalau kita bedain, kita salahin aja nih. Nah, gini. Jadi kita udah buat SRF sendiri nih. Jadi karena si tokennya salah, asumsinya kan nanti si hacker itu dia nggak tahu nih token kita berapa gitu kan. Token kita yang valid itu apa, dia nggak tahu. Nah, oke. Tapi ini udah kita pakai kan nggak berubah nih tokennya. Harusnya kalau udah kita pakai tokennya akan berubah. Nah, di sini kita akan hilangin aja nih sessionnya. Jadi this namanya kita akan unset sessionnya. Di session kita akan unset user data. Kita kan punya session tadi namanya ini ya, CSRF token. Coba copy, kita unset nih, biar nanti regenerate lah nanti. Coba kita ingat ya, ini 41B5. Kalau setelah kita pakai ini berhasil, kita logout. Nah, ini berubah nih, berubah ya tokennya. Coba kalau kita salahin, atau misal kita copy ini, edit, kita ke halaman ini kan nggak bisa ya, ini tetap berubah dong ya dia. Kemudian nih misalkan ini bisa nih masuk, kemudian logout, kita ubah pakai token yang lama tadi. Harusnya nggak bisa ya. Nah, sip, nggak bisa. Jadi kalau udah kayak gini, kita aman nih untuk di pencarian sini. Kita nggak ada error. Nah, nanti yang akan kita tambahin itu untuk CSRF-nya. Jadi pada saat kita eksekusi simpan. Kayak gitu. Nah, karena nanti ini juga akan kita pakai di banyak tempat. Gimana kalau kita taruh di helper aja ya, biar nanti kita tinggal call gitu ya, enak. Jadi pertama ini kan untuk
kita kasih nama untuk get ini ya, CSRF token. Jadi kita bikin fungsi, kita cek dulu if not function exist. Di sini buat ngecek fungsinya ada atau enggak ya. Kalau fungsinya enggak exist, kita fungsinya namanya get CSRF token. Lalu kita buat function get CSRF token dengan yang isinya yang tadi. Karena ini di helper, jadi kita nggak bisa pakai this. Kita misalkan bikin variabel ci, kita get instance ya, seperti yang lainnya kayak gini, copy aja. Jadi ini ci, ini juga ci. Simpen. Jadi di sini nanti yang kita pakai get CSRF token. Ini kan pakai section ini ya, jadi kita tinggal pakai fungsi ini. Coba ya, kita out is undefined variable ci ada di line 75 if ci sama dengan, oh alah, sorry ini harusnya kita di dalam sini ya teman-teman ya. Kita refresh, nah berhasil, nggak ada error. Coba tokennya, tapi tokennya belum dapat nih kita nih. Oh, ini kita belum return. Kita return ini ya, ini kita reload. Nah dapat. Jadi kita udah taruh di helper aja ini biar enak. Untuk name-nya juga ini token nih kita taruh di helper juga deh, biar kalau nanti ada perubahan gitu enak. Kita copy aja deh ini CSRF name gitu ya. Ke function get CSRF name return, langsung return aja, return namanya token. Jadi kita settingnya di helper. Sini berarti kita pakai yang dari helper get CSRF name. Oh, pakai underscore ya, CSRF name function. Jangan lupa masih tutup kurung buka kurung. Coba kita reload, harusnya namanya token juga ya. Nah coba kalau kita ganti token CSRF misalkan, kita reload, nah berubah token CSRF. Oke, kita kasih nama token aja ya, bebas sih teman-teman nih mau kasih nama apa. Oke, di sini kita sudah pakai helper. Nah untuk di loginnya juga kita untuk ngeceknya nih kita pakai helper juga. Jadi ini nih nanti kita pakai jadi di helper kita bikin function lagi, langsung deh function check CSRF.
biar cepet gua langsung bikin fungsinya aja. Tinggal copy sih sebenarnya, galau copy aja deh. Nah, kita tutup di sini. Ini kita tambahin. Oke, cek CSRF. Jadi ini kita return false ya. Kalau enggak ya dia lanjut nanti ke bawah. Kayak gini. Oke. Jadi ini kita tinggal tadi cek CSRF. Itu doang ya jadinya. Nah, nanti di setiap form kita yang kalau ada penerapan CSRF-nya kita tinggal gini aja. Cuma ini ada error pasti nih. Kita perlu get instance lagi. Disk-nya kita ganti ya. Oke. Semua nih. Oke, coba ya. Kita harus coba. Bisa? Oke, bisa. Coba kalau tokennya kita ubah, kan kita tambahin strip aja. Nggak bisa. Sip. Kita berhasil ya. Kita jadi udah terapin taruh di helper. Jadi untuk form selanjutnya ini kita kalau mau terapin CSRF, kita tinggal pakai yang dari helper ya. Kayak gini. Nah, gimana kalau untuk generate input type hidden ininya juga kita bikin dari helper. Jadi biar kita nggak selalu nulis kayak gini nih. Jadi kita cukup nulis kayak gini misalkan ya. Jadi kita echo, kita nanti di helper bikin function namanya CSRF. Jadi kita cukup kayak gini doang. Gitu. Kalau disimpan kan error ya. Nah, belum punya nih kita CSRF nya. Oke, kita bikin di helper function tadi namanya CSRF. Di sini kita return si input type sama dengan hidden, kemudian namanya value gini ya. Kita concat dengan kita udah buat function namanya kan get CSRF name ini ya. Nah, kita copy di CSRF name. Nah, untuk di value nya kita concat lagi, ini get CSRF token ini ya. Oke. Nah, terakhir ini kita tutup formnya dari gini. Coba kita simpan ya. Input type hidden name-nya kita dapat dari CSRF name ini. Return token kan nanti name-nya ke value-nya. Jadi kita dapat dari get CSRF token ini. Nah, kita reload. Nah, berhasil ya generate nih. Jadi enak, nanti kita untuk reviewnya kita tinggal kayak gini aja. Jadi ini udah nggak perlu gitu. Oke, coba kita tes ya. Yang bisa login. Gimana kalau kita salahin ya? Kita tambah strip. Nggak bisa. Kita refresh, nggak bisa. Coba misalkan ini nggak sama sekali nggak nyertain ya. Ceritanya si hacker nggak tahu kalau form kita itu udah protect CSRF ya. Kita delete elemennya, kita login, nggak bisa. Coba kita refresh. Wah, kok jadi bisa ya? Ada salah nih. Kalau di reload jadi bisa. Di sini berarti kan cek CSRF. Berarti dia nggak ada dua-duanya nih. Berarti dianggapnya dia return
Ini kalau else nya kita tambahin else berarti kan true. Oh dia karena dia nggak masuk ke statement ini nih, ini sebenarnya nggak perlu nih, karena saat nggak ada kan ini dia nggak masuk kemarin nih, dua-duanya nggak terpenuhi. Nah ini kita perlu cek lagi, or ada nggak nih elemen ininya gitu kan. Kalau nggak ada dia berarti dianggapnya error gitu ya. Kalau si input tokennya nggak ada atau nggak ada session dari token ini, nah dia masuk kemari jadi error gitu ya, nggak boleh. Coba lagi, ini kita hilangin lagi, delete elemen, nggak bisa. Coba kita refresh, nah tetap nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi gitu. Coba kalau kita benar, nah masuk. Kita salahin, tambahin strip, nah bisa gitu. Ini jadi ada kelupaan ya, kita belum ngecek udah ada token atau belum nih di situ. Jadi kita cuma ngecek yang di sini, oh ada tokennya tuh sesuai nggak sama sessionnya gitu kan. Ini kelupaan, makanya tadi pas begitu kita refresh ini bisa. Coba pesannya kita ganti ya, the action not allow aja gitu ya, action not allow. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi lebih enak ya kita nanti untuk pakai di form lain, kita tinggal kayak gini aja. Ini boleh kita buang dia. Itu kita tinggal di setiap form nanti yang ada hubungannya sama nambah data atau edit, ini baru kita kasih CSRF. Gitu. Jadi lebih simpel, kita buatnya di helper semua nih. Oke, gue rasa sih untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.